Selamat malam teman-teman semua. Halo. Oke, jumpa lagi dengan kami di live Instagramnya Sabda Yud. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di Sabda Yud, aku mau jelasin sedikit ya tentang Sabda Yud. Jadi Sabda Yud adalah acara live bareng, ngobrol bareng terkait topik-topik kekinian, topik-topik yang relate dengan anak-anak muda yang tentunya kami pandang dari sudut pandang Alkitabiah karena itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan generasi muda, generasi anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Yud, teman-teman. Dan hari ini kita mau angkat tema How Deep is His Love. Nah, seru tentunya. Jadi stay tune sampai akhir, sampai nanti ya, teman-teman. Supaya teman-teman nggak ketinggalan semuanya. Oke? Ya. Oke, selamat datang semua teman-teman di live-nya Sabda Youth. Salam kenal semua, aku Ray. Tadi Ibu Yulia sudah kenalan, Kak Gabriela sudah kenalan juga, Kak Rialdi juga sudah kenalan. Dan salam kenal dari kami semua. Kita mau ngobrol langsung nih teman-teman. Kita doa terlebih dahulu sebelum ngobrol. Silakan Kak Gabriela boleh memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita bersama dalam doa. Kembali kami bersyukur Bapak yang baik atas kesempatan dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami akan mulai diskusi kami. Kiranya penyertaan Tuhan dari awal hingga akhirnya ada di tengah-tengah kami, sehingga diskusi ini menjadi berkat bagi kami dan juga teman-teman yang ikut nonton dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mendengar, Engkau Allah juga yang menjawab doa kami. Terpuji terima namamu, haleluya, amin. Amin. Thank you Kak Gabriela. Oke, nah teman-teman, kasih selalu menjadi topik yang menarik, yang asik, yang seru diperbincangkan. Bahkan kapan saja, bukan hanya Februari ya. Dan di mana saja juga. Karena baik yang muda, baik yang tua, kaya, miskin, baik di resto maupun di warung kopi, semuanya bisa ngebahas tentang kasih. Dan layak untuk diperbincangkan gitu. Karena ini angenerasi dan juga dimanapun bisa gitu. Nah tapi sejujurnya belum tentu tiap kita masing-masing punya definisi kasih yang sama. Bisa jadi tiap kita berbeda pemahaman kita tentang kasih. Tapi aku juga penasaran dari teman-teman sendiri, gimana menurut teman-teman sebagai orang Kristen khususnya, apa sih definisi kasih menurut teman-teman? Silahkan yuk berbagi. Oke, saya nih Kak, saya mau jawab. Nah, kalau kita dengar yang sangat familiar itu, kasih itu digambarkan ketika seorang melakukan sesuatu untuk saya gitu. Ketika orang lain melakukan sesuatu untuk saya sekalipun itu tidak benar begitu. Misalnya saja ketika orang lain mendukung saya untuk balas dendam, dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi kebanyakan kebanyakan orang Kristen juga khususnya menganggap bahwa itu adalah bentuk kasih gitu. Tapi kalau kita baca firman Tuhan bukan seperti itu gitu. Kasih itu bukan sekedar tindakan, bukan sekedar perkataan, bukan sekedar ucapan, tetapi suatu tindakan yang nyata, tapi yang benar begitu. Ya. Itu dari saya. Ya, menurut aku kebanyakan orang sih berpikir kasih itu feeling ya. Aku merasa suka sama seseorang, aku merasa kagum dengan seseorang, dan aku merasa punya special feeling gitu ya terhadap seseorang atau pada sesuatu, khususnya seseorang. Nah, kalau itu kasih Kristen atau kasih yang seperti diajarkan oleh Alkitab, sedikit agak beda sih. Kasih itu bukan sekedar feeling gitu ya, memang ada feelingnya sih ya, tetapi kasih itu sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia untuk mengasihi, karena di Alkitab dikatakan kita harus juga mengasihi musuh kita. Itu kan di luar batas yang manusia bisa lakukan ya. Tetapi Allah berkata, kalau kamu mengasihi seseorang, kamu juga harus mengasihi musuhmu. Wah, itu bagi aku walaupun sulit, tapi aku tahu Allah sudah melakukannya bagi kita. Luar biasa. Kalau bagiku definisi kasih adalah Allah itu
itu sendiri. Kasih adalah Allah itu sendiri. Kasih adalah Yesus. Kasih adalah Roh Kudus. Jadi kasih itulah yang paling besar. Bahkan aku kalau punya kesempatan berkhotbah, ada tema khotbah akhir zaman, ada tema khotbah tentang kemurahan, ada tema khotbah tentang persepuluhan, aku akan berkhotbah tentang kasih. Kalau itu kesempatan terakhirku untuk berkhotbah. Karena kasih ditegaskan oleh firman Tuhan adalah hal yang paling besar, yang tidak berkesudahan, yang tidak pernah berakhir. Karena Allah itu kasih, karena Allah itu adalah kebenaran. Disitulah kita bisa paham bahwa tidak pernah berakhir, dan itulah hal yang paling besar di dunia ini. Amin. 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 Menarik sekali Sudah apa yang khotbah disampaikan. Nah, penggalan khotbah. Menarik yang disampaikan Kak Rialdi ya. Kasih itu Allah sendiri. Jadi ingat juga 1 Yohanes 4 ayat 8 kan. Barang siapa tidak mengasihi, ya tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih gitu. Jadi ya di dalam kekristenan kasih itu apa? Kasih adalah Allah gitu. Gitu. Dan ini Kak Christian Eka juga menambahkan kasih itu sabar. 1 Korintus ini. Oke. Saudara, ada yang Ya. nambahin? Ada lagi mau dibacain? Enggak, Bu. Pas, Bu. Gitu ya. Oke. Oke, dari diskusi. Oh, Ibu Yulia mau nambah ya? Enggak. Silakan Ibu. Kamu dulu aja. Kamu dulu. Kalau dari diskusi ini, kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu sempurna. Seperti firman Tuhan bilang, Allah itu adalah kasih, kasih yang sempurna. Dan tidak bisa dibandingkan dengan kasih manusia begitu. Menurut kakak-kakak, bagaimana kita manusia menerima, memiliki kasih yang sempurna dari Allah itu? Gimana kita bisa mengalami kasih Allah itu? Kalau kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita, tapi kebanyakan dari kita seperti tidak menerima begitu, tidak merasakan kasih Allah itu. Mungkin ada yang bisa bantu? Yes. Aku mengalami kasih Allah adalah setiap pagi aku selalu berdoa supaya aku merasakan kasih Allah. Jadi ini adalah hal yang besar. Jadi doaku adalah setiap pagi tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Itulah kasih yang akan selalu diingat, kasih yang akan selalu dikenang, dan dengan begitu aku akan mengalami hari lepas hari tentang kasih Kristus. Amin. Aku ya Amin. teman-teman. Ya, emang kalau kita mau mengalami kasih, puncaknya adalah pengorbanan Kristus, karya terbesar tadi Bang Rialdi bilang. Cuman memang sering sekali kita maunya tuh mengalami kasih Allah seperti melihat sesuatu gitu. Jadi padahal jelas ya kasih Allah tuh harusnya dialami gitu, bukan sesuatu yang dilihat gitu. Terkadang kasih Allah nggak serta-merta bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakannya. Contoh yang simple ya, ketika kita masih bernafas, karena siapa kalau bukan karena kasih Allah gitu. Jadi ketika teman-teman tidak bisa atau mungkin tidak mampu untuk melihat kasih Allah, cobalah rasakan kasih Allah itu. Pasti teman-teman akan menemukan hal yang luar biasa dari dalam itu. Ya. Ya, kalau mau merasakan kasih Allah yang sesungguhnya, sebenarnya bisa juga kita bandingkan dengan kasih manusia ya. Karena kasih Allah itu kasih yang apa ya? Yang penuh pengorbanan. Kalau manusia kayaknya ya bagaimanapun juga punya keterbatasan lah. Bahkan orang tua pun yang seharusnya mengasihi anak, seringkali mereka tidak bisa mengasihi. Bahkan ada banyak berita-berita orang tua bisa membunuh anaknya atau kebalikannya, anak bisa membunuh orang tuanya. Itu aduh benar-benar sesuatu yang sangat sangat jauh dengan kata-kata kasih gitu ya.
Tetapi Allah itu benar-benar memberikan contoh kepada kita bahwa sekalipun manusia memberontak, sekalipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tapi Allah mau mengangkat kita gitu, dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya, bahkan menjadi sahabat Dia. Itu bagi aku perlu dicontoh gitu. Kalau kasih manusia selalu mengecewakan dan selalu ada kondisi, oh ya kalau kamu baik ya aku baik gitu ya. Tetapi kasih Allah itu unconditional, dia nggak ada kondisi dan dia mau mengasihi karena memang itu tadi sudah kita bicarakan, karena dia sendiri adalah kasih itu. Belum. Kak, saya mau jawab, mau tambah, boleh tidak? Ya. Kan. Ya, bagaimana kalau dari saya ini ya, bagaimana kita bisa menyadari mengalami kasih Allah itu sebenarnya sudah terlihat jelas pada kitab pertama kita, kitab Kejadian, bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah debu tanah yang tak bermakna, tapi ketika kasih Allah, Ia memberikan hembusan nafasnya, membuat kita hidup begitu. Dan ya keberadaan kita hanya seperti bunga di padang. Kalau Mazmur bilang gitu ya, hidup kita seperti bunga di padang, mekar lalu layu sementara gitu. Tapi karena kasih Allah melalui Yesus Kristus, kita dijadikannya abadi di kekekalan nanti gitu. Dan itu menurut saya ketika kita sadar akan hal itu, kita bisa mengalami kasih Allah. Oh iya, saya debu tanah. Oh iya, saya debu tanah yang tak bermakna tanpa hembusan nafasnya. Jadi kita selalu ketika kita mengembuskan nafas, saya mengalami kasih Allah, saya mengalami kasih Allah. Itu dari saya, Kak. Ya, aku ya teman-teman. Tadi apa yang disampaikan Bu Yulia gitu, kasih itu pengorbanan gitu. Dan sepakat sekali memang kasih itu adalah pengorbanan dan unconditional, tidak melihat kondisi. Dan ketika Ibu Yulia membandingkan dengan kasih manusia itu bagus sekali, sama seperti Kak Celestian ini juga menyampaikan hal yang sama. Kasih itu tulus, bersedia berkorban gitu. Terkadang kita mau berkorban kalau kita ada maunya, kita hitung-hitungan dulu kalau manusia kayak biasa ya. Kita mau berkorban kalau kita lihat ada untungnya nggak, ada benefitnya nggak dengan pengorbanan kita gitu. Pengorbanan. Nah itu sering kita lakukan gitu. Itu kasih manusia, tapi kasih Allah tidak seperti itu. Bahkan ketika manusia berdosa pun dia tetap mengasihi dan rela berkorban, walaupun dia tahu kalau kita masih sangat mungkin jatuh dalam dosa lagi gitu. Itu sih. Ya, mungkin karena konsep hitung-hitungan itu ya, banyak orang tadi kan kita pembicaraan kita kan tentang bagaimana kita bisa mengasihi, kita bisa mengalami kasih Allah. Banyak orang mencoba untuk membeli kasih Allah ya, dengan memberikan persembahan-persembahan. Bahkan dari zaman dulu kita selalu memberikan kayak dupa harum gitu untuk supaya Allah itu menjadi mengasihi kita. Sebenarnya itu walaupun itu bukan konsep Kristen, tetapi bahkan orang Kristen pun kadang-kadang lakukan itu gitu. Ya aku ngebaikin Tuhan supaya Tuhan baik ke aku gitu. Atau aku melakukan amal baik sebanyak-banyaknya supaya Tuhan mengasihi aku atau supaya Tuhan memberikan berkat ke aku. Sebenarnya mengasihi Tuhan bukan dengan cara seperti itu, karena Allah nggak bisa dibeli, kasih Allah nggak bisa dibeli. Allah lah yang telah datang dan memberikan kasihnya itu ke aku. Jadi dialah yang lebih dahulu mengasihi aku sehingga aku bisa mengasihi dia. Kalau dia nggak mengasihi aku nggak akan bisa merasakan kasih Allah, bahkan aku nggak mungkin akan bisa mengerti apa arti kasih itu, sehingga aku nggak bisa nggak bisa melakukan apa yang seperti yang Tuhan inginkan, yaitu mengasihi sesama. Susah gitu, harus mengalami kasih dulu sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Siap, luar biasa ya. Jadi kasih manusia seringkali transaksional ya. Tadi ingin ada benefitnya, sekarang populer friends with benefit. Itu bukan kasih, itu transaksional. Nah, Tuhan Yesus kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 kita sadar bahwa dia berikan yang terbaik, anaknya yang tunggal satu-satunya. Aku pernah nanya ke seorang ibu,
beliau punya 5 anak. Ku bilang, ibu berani memberikan anak sulungnya yang pertama, kan ibu masih punya 4 anak lagi nih, sisa 1 serahkan buat Tuhan gitu. Atau kasih sebagai hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuhnya. Tidak diurus lagi oleh ibu, tapi diurus oleh orang lain. Masih nggak berani. Padahal itu bukan anak tunggalnya. Nah, kita juga nanti akan ditantang. Punya duit 100.000, 20.000, sama 5.000. Buat persembahan kita pilih yang mana? Nah, seringkali yang 5.000. Ya, atau 20.000, 100.000 masih takut ya. Tapi kalau kita sudah mengalami kasih Allah, kita sama seperti Petrus. Mau berkorban. Sama seperti Paulus, aku tidak lagi menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah ciri-ciri orang yang sudah mengalami kasih Allah. Dan semoga aku pun dan kita mengalami kasih Allah yang sempurna. Amin. Mantap. Ya, amin, amin. Ya. Ya, tapi lagi-lagi jangan sampai terjebak ya teman-teman. Jangan karena 100.000, 50.000, 20.000, 5.000 terus kita motivasinya aku kasih yang terbesar supaya Tuhan kasih yang besar juga. Nah, balik lagi nanti. Jangan sampai terjebak. Berikanlah sesuai dengan kerelaan. Ya sesuai dengan kasih yang kita rasakan gitu. Itu menurutku teman-teman. Yes. Baik teman-teman. Kalau dipikir-pikir ya semakin sulit diterima oleh akal nih kasih Allah ini. Tadi dijelaskan bahwa manusia menerima kasih Allah bukan karena kebaikan atau amal baik kita, tapi betul-betul karena anugerah. Berarti ini pemberian cuma-cuma. Aku masih nggak habis pikir nih, bagaimana mungkin manusia diselamatkan tanpa bayar harga lebih dahulu? Gimana menurut pendapat Bu Yulia, Kak Ray, dan Kak Gabriela? Ya, bener sih, nggak habis pikir gitu ya. Apalagi manusia itu manusia yang bobrok, manusia yang nggak tahu diri gitu ya. Kenapa Tuhan mengasihi aku gitu? Aku kadang memikir-mikir, semakin dipikir semakin aku tuh merasa nggak layak gitu dikasihin oleh Tuhan. Tapi karena Tuhan sudah mengasihi aku, itu yang membuat aku nggak bisa menolak gitu ya. Karena Tuhan sudah mengasihi aku, walaupun aku nggak layak dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi, dan itu Tuhan tunjukkan dengan cara yang sangat luar biasa dalam hidupku, sehingga sampai hari ini aku hanya bisa berkata, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau mengasihi aku. Tidak ada kata lain yang aku bisa tunjukkan ke Tuhan gitu ya, karena apapun yang aku coba pikirkan, apa sih, kenapa sih Tuhan mengasihi aku, nggak ada jawabannya. Ya. Luar biasa. Aku ya teman-teman. Kalau dari saya, Silakan Kak Gabriela dulu. Ya, kalau dibilang seberapa dalam kasih Allah itu, saya teringat perkataan seorang hamba Tuhan, dia bilang kasih Allah itu seperti ada kata walaupunnya gitu. Walaupun kamu berdosa, saya mau mengampuni. Walaupun kamu melakukan banyak menyakiti saya mau mengampunimu, saya mau memaafkanmu gitu. Dan ya seharusnya kita sebagai orang-orang yang juga menerima kasih Allah juga melakukan hal yang sama kepada orang-orang di sekitar kita sebagai bukti bahwa kita telah menerima kasih Allah itu, mengasihi mereka sekalipun ya mereka tidak mengasihi kita gitu. Begitu dari saya sih. Ya, aku ya teman-teman. Teringat satu ayat Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar, aku bacakan ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah Yesus Kristus. Jadi, kalau Yesus saja mengatakan kasih yang besar adalah ketika memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya adalah kita, kamu adalah sahabatku, gitu kata ayat selanjutnya ya kan. Dan ya itulah, seberapa dalamnya, ya dalam banget sudah. Karena itu titik tertinggi orang, atau titik tertinggi kasih gitu. Ketika sudah mengasihi begitu dalam, ya pasti sudah rela memberikan nyawanya. Ya, balik lagi tadi, berbicara tentang pengorbanan. Itu sih dari gue.
Wow, luar biasa. Yes, sepakat, setuju. Bahkan Paulus pernah berdoa begini, aku berdoa untuk jemaat di Efesus ya, Efesus 3 ayat 8, supaya kamu mengerti betapa panjangnya, lebarnya, Ya. tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Maksudnya dalamnya kasih Kristus itu apa? Ini seringkali kita dengar ada orang yang sedang ada di titik terendah dalam hidupnya. Itu kan berarti dalam banget posisinya. Nah, Tuhan itu kasihnya menjangkau orang-orang yang udah di titik terendah dalam hidupnya. Titik kritis. Titik yang dia udah hina-hinanya. Udah paling buruk. Udah paling jelek. Tuhan sanggup rangkul. Dia ada di atas tapi dia mengosongkan dirinya mengambil rupa sebagai hamba untuk rangkul kita, untuk angkat kita yang ada di posisi rendah ini. Kita ada di lumpur dosa. Tapi dia rela. Dia yang adalah Allah suci, mau angkat kita yang berdosa. Di titik terendah kita sekalipun, jangan pernah kabur. Karena beberapa temanku ada di titik terendah dalam hidupnya, justru menolak Tuhan. Ini kontradiktif. Padahal Tuhan itu justru cari yang udah di titik terendah hidupnya. Siapa itu? Anak yang hilang itu loh. Anak bungsu itu loh. Di Lukas 15, dia udah di titik terendah hidupnya. Itulah yang dirangkul oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengerti betapa tingginya. Artinya apa? Orang yang udah di titik terendah hidupnya, itu bisa diangkat oleh Tuhan ke sorga mulia. Di sebelah Kristus ada orang yang disalibkan, yang berdosa. Dan dia ada di titik terendah hidupnya, diangkat oleh Tuhan. Hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Amin. Ya, amin. Sayang banget ya, banyak dari kita kadang take it for granted gitu. Maksudnya kita seakan-akan menganggap kasih Tuhan itu ya biasa aja. Kita udah dikasih Tuhan ya oke-oke gitu ya. Padahal kalau tadi Rialdi bilang betapa dalamnya, betapa luasnya kasih Allah itu, betapa lebarnya kasih Allah itu sebenarnya nggak ada manusia yang bisa ngerti loh ya. Kita aja nih, kalau kita lihat ada presiden gitu ya, kepala negara, mau datang ke rumah penduduk gitu, itu aja kita wow luar biasa gitu, kok dia tuh mau-maunya gitu ya. Itu cuman presiden, dia hanya manusia biasa dan dia wakil dari rakyat gitu ya. Ini raja di atas segala raja, Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Dia yang memiliki seluruh raja-raja di dunia. Dia memiliki seluruh kekayaan dunia. Dia memiliki seluruh dunia gitu. Bukan hanya dunia, alam semesta ini milik Tuhan semuanya. Dia pemilik. Kita kalau ada pemilik pabrik atau pemilik perusahaan yang gede itu datang ke rumah penduduk yang miskin, itu pun kita sudah wow terkagum-kagum. Ini pemilik seluruh alam jagat raya. Itu mau datang ke dunia dan menengok kita gitu, dan mau bahkan care sama kita, bahkan ingin memberikan keselamatan bagi kita supaya kita bisa hidup bersama dengan dia. Itu benar-benar tuh nggak terpikirkan gitu. Tapi betapa seringnya kita menganggap enteng kasih Tuhan dan kita nggak merasakan itu merupakan satu kerugian yang besar banget gitu ya. Orang yang bisa merasakan kasih Allah yang luar biasa itu, aku pikir dia orang yang paling berbahagia di dunia. Karena faktanya tidak semua orang, bahkan orang Kristen ya, tidak semua orang Kristen bisa merasakan bisa menghargai gitu kasih Allah yang luar biasa itu. Ya, mungkin orang-orang seperti itu mengabaikan atau menghiraukan atau tidak mempedulikan karya Roh Kudus juga gitu. Karena ini Pak Terans mengatakan kita mengalami kasih Tuhan melalui Roh Kudus karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, jangan-jangan kita mengabaikannya. Kita tidak mempedulikan itu. Kita sudah menerima teguran dari Roh Kudus, menerima arahan dari Roh Kudus, tapi kita tidak mempedulikannya. Nah, itu yang bahaya juga gitu. Sih. Ya. Ini ada komentar dari Ibu Evi Broto. Ya. Saya bersyukur karena Allah mengasihi saya bahkan ketika saya masih berdosa, ketika saya belum mengenal Dia. Nah, itu
Eh, saya pun merasa kayak gitu loh, kayak Ibu Evi ini ya. Aku dulu nggak kenal Tuhan, aku nggak ngerti Tuhan, tapi Tuhan yang datang ke aku dan memperkenalkan diri dan merupakan satu kehormatan. Sekarang aku boleh tetap setia mengenal Tuhan, dan semakin dalam tahu Tuhan, semakin aduh merasa aku tuh bukan apa-apa gitu. Betul. Ya. Ini dari Kak Jimris juga memberikan komentar. Dalamnya kasih Tuhan tuh karena Tuhan sendiri telah rela datang ke dalam dunia untuk keselamatan kita, memberi keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Yesus bukan hanya datang ya, Yesus rela mati agar kita bisa hidup, agar kita bebas dari dosa yang membelenggu kita. Yesus datang ke dunia agar kita dapat bersamanya selamanya. Amin. Oke. Ya, amin, amin banget gitu ya. Nah ini kalau kita sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar gitu ya, kita itu walaupun mungkin sering kita nggak bisa mengukur gitu ya, nggak bisa mengukur. Tadi dalamnya luasnya, saya dalamnya lautan, waduh aku belum pernah pergi masuk ke dalam lautan, tapi yang jelas itu dalam banget gitu ya. Kita nggak bisa mengalami kasih Allah itu dengan cara yang sepenuh-penuhnya, tapi dengan sedikit saja itu sudah merupakan satu kebahagiaan yang luar biasa gitu ya. Nah, aku melihat kalau kita sudah dikasih Tuhan, gimana caranya kita bisa membalas kasih Tuhan? Mungkin nggak sih manusia itu membalas kasih Tuhan gitu. Kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu besar gitu. Ini kasihku tuh apa gitu. Gimana caranya aku bisa membalas kasih Tuhan? Teman-teman mungkin bisa kasih ide? Ya, teman-teman, aku mau coba sharingkan sedikit ya. Sejatinya kasih Allah yang sangat besar dan dalam tadi, yang kita sudah bahas, sejatinya tidak bisa dan atau tidak mungkin gitu kita manusia membalasnya, karena tidak ada perbuatan kita atau apapun yang bisa kita lakukan yang setara dengan perbuatan Dia. Bahkan kasarannya kalaupun kita menyerahkan nyawa juga untuk Dia pun, kasarannya kita tidak sedang membalas kasihnya, karena hidup kita itu dari Dia. Kita hanya sedang mengembalikan hidup kita kepada Dia. Umpamanya kalau kita rela mati untuk Dia gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi memang tidak ada yang setara ketika kita melakukan sesuatu untuk membalas kasih Tuhan. Tapi yang jelas melalui perbuatan kita, yaitu dengan mengasihi juga baik sesama maupun juga kepada orang-orang sekitar kita, itu juga bukti ketika kita mengasihi Allah. Jadi kasih itu nyata gitu, bisa dilihat dan dirasakan orang lain juga. Nah itu udah jadi bukti kita sedang membalas kasih Tuhan. Itu sih dariku. Amin, amin, amin. Luar biasa. Kalau bagiku, kasih ibu saja tidak bisa kita balas. Apalagi kasih Allah yang begitu besar. Jadi cara kita adalah mengucap syukur untuk kasih Allah. Salah satu bentuk mengucap syukur akan kasih Allah adalah mengampuni sesama. Kalau kita amati doa Bapa kami, setelah kata amin, itu ada penjelasan lebih lanjut tentang hal pengampunan. Jadi kasih Kristus itu identik dengan hal pengampunan. Banyak orang sulit mengampuni sesamanya. Ini bahaya sekali. Aku pernah diusir oleh orang tua murid ya. Entah apalah ya. Ini aku ceritakan saja secara singkat, diusir oleh orang tua murid karena suatu hal, dan aku setelah diusir itu, aku berterima kasih kepada Tuhan. Aku langsung mengucap berkat, mendoakan orang tersebut. Tidak membalas dendam, tidak juga mencaci maki di dalam hati, tapi setelah itu terjadi, aku tetap keep kontak, terus menyatakan kata salam, misalnya shalom, apa kabar, tanya-tanyain ya kabarnya. Meskipun aku tidak digubris, meskipun aku mungkin dibenci, tapi tidak apa-apa. Itulah salah satu bentuk kasih. Orang yang jahatin kita, jangan kita balas lagi dengan kejahatan. Kata Roma 12 ayat 21, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan. Kau diusir, kita ampuni. Kau dicaci maki, kau berkati. Itulah
cara kita mengucap syukur akan kasih Allah. Mengampuni, mengampuni. Lebih sungguh. Amin. Tadi Kak Gabriela angkat tangan tadi, silakan. Saya sebenarnya ini sangat menarik ya, menarik sekali bahwa segala sesuatu yang kita punya itu punya Tuhan gitu. Sangat mustahil kita kasih sesuatu padahal itu punya Tuhan gitu. Sangat mustahil gitu. Semua yang kita punya, nafas kita, tubuh kita, bahkan mungkin yang kita bilang harta kita, kesayangan kita itu semua milik Tuhan. Seperti kayak ini nggak mungkin sih balas kasih Tuhan karena semuanya dari Tuhan, berasal dari Tuhan gitu. Tapi memang seperti tadi yang Kak Ray bilang, ya sekalipun kita tidak bisa membalas kasih Tuhan dengan perbuatan baik kita, tapi seperti di dalam Matius 5 dikatakan di sana, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan, ketika aku haus, engkau memberi aku minum, ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ya, itulah tugas-tugas kita untuk orang lain begitu, mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi orang lain. Itu bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang mau mengembalikan segala sesuatu untuk Tuhan begitu. Ya, ini perjuangan yang sebenarnya mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Ya. Tapi saya mau belajar untuk menjadi pelaku ya, menjadi pelaku firman. Itu dari saya, Kak Ray. Ya, aku dulu waktu masih belum dewasa secara iman, aku sering pikir aku bisa membalas kasih Tuhan dengan melayani lebih banyak, memberi persembahan yang banyak gitu ya. Tapi herannya setiap kali aku merasa sedang membalas kasih Tuhan, Tuhan ngasih berkat lebih banyak gitu. Jadi bukannya aku membalas kasih Tuhan, malah lebih banyak lagi yang Tuhan kasih ke aku. Jadi bingung, aduh, maunya membalas segini, Tuhan kasih lebih besar. Selalu utangku jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang bisa aku berikan pada Tuhan. Jadi aku baru belajar, ternyata aku nggak bisa membalas kasih Tuhan. Tuhan selalu memberikan lebih banyak daripada yang aku bisa. Lalu aku mulai belajar gimana caranya aku membalas kasih Tuhan. Nggak bisa dengan sesuatu tindakan, tetapi aku bisa menyenangkan hati dia. Cara aku menyenangkan dia gimana? Seperti kayak orang tua ya. Orang tua kan sebenarnya nggak pernah minta balasan gitu ya dari anak-anaknya. Ya dia mengasihi karena kamu anakku, jadi ya itu udah wajar gitu ya. Dan orang tua nggak menuntut kamu harus begini-begini, enggak juga. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua, itu membuat hati orang tua senang sekali gitu, membuat dia bangga, membuat dia sukacita. Nah, akhirnya aku belajar, ternyata membalas kasih Tuhan itu dengan cara aku bisa menyenangkan dia, karena Tuhan sudah senang dengan aku menyenangkan dia, itu Tuhan suka gitu ya, membuat Tuhan bangga gitu ya. Karena aku melakukan sesuatu yang dia inginkan. Jadi setelah itu aku tahu bahwa Tuhan senang sekali disenangkan. Atau dengan kata lain, kalau bahasa teologianya, kita memuliakan Tuhan gitu. Artinya apa? Artinya kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana apapun yang aku lakukan yang menyenangkan dia, itu memberi bau harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Iya, amin. Betul sekali, serupa dengan Ibu Yulia sampaikan. Ini Pak Bako menyampaikan, memuliakan Tuhan lewat hidup setiap hari adalah cara untuk balas kasih Tuhan. Walau tak sebanding dengan kasih Tuhan itu tapi bisa dilakukan dengan hal itu. Dan Kak Jimris pun memberikan komentar yang sama. Dengan menati segala, feedback. Ya, feedback. Oke. Dengan menaati segala ajarannya, melaksanakan segala perintahnya, apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Nah, oleh sebab itu aku juga teringat serupa dengan hal itu juga. 1 Yohanes 5 ayat 3, aku bacakan ya teman-teman. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketika kita menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, yaitu bukti kita mengasihi Allah. Dan dengan demikian, bukti juga kita sedang membalas kasih-Nya Tuhan. Ya. Amin. Silakan, ada yang mau komentar. Oh, silakan, ada satu lagu
yang indah mengatakan begini, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Nah inilah, kita Amin. juga yang sudah menerima kasih Allah, harus rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Sebab aku pun percaya, setiap pujian penyembahan yang kita naikkan di dalam roh dan kebenaran, akan membuat kita makin serupa dengan siapa yang kita sembah. Yang kita sembah adalah Yesus Kristus. Maka kita akan makin Amin. serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita satu hal mengasihi Dia, di sisi lain kita makin serupa dengan Dia. Amin, amin, amin. 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 Semangat. Iya, Oke, betul. luar biasa. Kita dapat case yang paket lengkap, ada penggalan khotbah, ada juga pujian, ya kan? Thank you, Jadi Brother ibadah Aldi. ini. Iya, tinggal doa berkatnya Ada nanti. kesaksian. Iya. Oke, thank you banyak teman-teman. Tak terasa Boleh jam nambahin kita sedikit, sudah. Trey? Silakan Oh, Ibu, sudah habis? silakan. Ya. Nggak apa-apa, Nah, masih ini bisa ada, ditambahin. ya, aku pengen nanggapi tanggapannya Jim Rees ya. Allah sangat mengasihi, terbukti Dia menciptakan kita agar kita bisa hidup. Tuhan tidak mau kita mati, amin amin gitu ya. Tapi Dia juga lanjutin ya, di saat kita berpaling dari Tuhan, maka Tuhan pasti menegur kita, memberi kita hukuman untuk kebaikan kita. Jadi Dia menghukum untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita kan hidupnya nggak akan mulus terus menerus ya. Ada kalanya kita mengecewakan Tuhan, ada kalanya kita mendukakan hati Dia gitu. Tetapi Tuhan tetap mengasihi. Karena itu kita jangan tergoda dengan intimidasi setan, karena setan akan you kan udah menyakiti hati Tuhan. Tuhan nggak lagi sayang sama kamu lah gitu-gitu ya. Itu biasanya pasti itu suara setan yang mengganggu kita. Nah, karena itu sebelum kita berpisah nih, aku ingin memberikan satu dorongan. Teman-teman, ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Karena itu ketika kita jatuh dalam dosa, yang penting kita kembali pada Dia. Jangan malu, jangan takut. Kembali ke Dia. Dia pasti akan menerima kita kembali. Jangan dengarkan intimidasi setan. Nggak mungkin Tuhan terima kamu. Nggak benar itu ya. Tuhan pasti akan menerima kita. Bahkan tadi Jim Rees katakan, Tuhan menghukum kita. Bahkan ketika Tuhan menghukum pun, itu karena Dia mengasihi kita. Jadi ketika kita dididik oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, untuk tidak melakukan dosa yang sama, untuk tidak menyakiti hati Tuhan yang sama, kita tetap akan kembali, dan itu pun Tuhan lakukan karena Dia mengasihi kita. Jadi jangan takut untuk kembali kepada Tuhan ketika kita menoleh atau ketika kita jatuh dalam dosa. Amin. Thank you banyak. Ada yang masih mau nambahin? Kak Gabriela atau Kak Rialdi? Silakan. Cukup, Kak. Oke, nanti tambahin di closing statement aja ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa berikan closing statementnya untuk bekal atau untuk berkat lah bagi teman-teman di rumah yang nonton, sehingga dapat closing statement yang terakhir dari teman-teman. Oke, thank you banyak sekali lagi teman-teman sudah menemani ngobrol, banyak berkat, banyak insight baru juga tentunya, dan tentunya dari sini harapannya kita semua dan teman-teman di rumah pun semakin memahami kasih Allah yang begitu dalam, luas, panjang, lebar, tinggi, seperti itu. Oke, silakan teman-teman berikan closing statementnya dari aku terlebih dahulu, terus Kak Gabriela, terus Kak Rialdi, baru Ibu Yulia nanti terakhir. Oke, dari aku teman-teman, singkat saja. Love is feeling, love is action, love is God. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Gabriela. Kalau dari saya, hidup ini perjuangan, mari kita tetap menghidupi kasih Allah dan hidup untuk Allah. Terima kasih, semangat! Amin. Amin. Kalau kita mau menyelami kasih Allah, maka ingatlah siapa musuh kita, ingat namanya,
lalu ampuni dia, bangun lagi relasi dengan dia, rekonsiliasi. Itulah cara bagaimana kasih Allah dinyatakan. Amin. Amin. Kalau kita sudah dikasih oleh Tuhan, mari kita mengasihi orang lain dan memperkenalkan dia kepada kasih Tuhan, supaya dia pun mengalami kasih Tuhan dan dia boleh kembali menjadi anak Tuhan dan akan menjadi murid Tuhan. Dan ketika dia menjadi murid Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan menolong dia untuk juga memuridkan orang lain. Jadi ini menjadi apa? Mata rantai yang akan terus menyebarkan kasih Tuhan kemanapun kita pergi dan menolong orang lain mengasihi Tuhan dan terus sampai ke ujung dunia. Itulah yang Tuhan inginkan dan itu akan menyenangkan dia. Oke, men, thank you banyak sekali lagi Bu Yulia, Kak Gabriela, dan Kak Rialdi. Dan teman-teman semua di rumah yang sudah ikut berdiskusi, memberikan komentar, menyampaikan pendapatnya, thank you banyak. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan di hari yang sama, di jam yang sama, di Instagram yang sama. Dan minggu depan menjadi minggu yang spesial karena kita akan merayakan bareng-bareng nih ulang tahun Sabda Youth ke 1 tahun. Mantap. Puji Tuhan. Jadi teman-teman minggu depan hadir ya, supaya kita have fun bareng juga, dan tentunya kita tetap membahas topik-topik yang Alkitabiah tentunya. Oke, thank you banyak. Kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Minta Kak Rialdi boleh menutup kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah kasih itu sendiri. Terima kasih buat Kristus Yesus yang telah mengasihi kami begitu dalamnya. Hingga Engkau rela ya Tuhan menjangkau orang-orang yang ada di titik terendah dalam kehidupannya. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang akan mengajar kami untuk mengalami kasih Allah melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Dan kasih Allah yang sudah kami alami, itu juga yang kami salurkan buat banyak orang. Cara kami membalas kasih Allah adalah dengan mengucap syukur ya Tuhan. Menyatakan kasih itu bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami juga mau memuji, menyembah Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memuaskan hati Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Makasih banyak Tuhan. Untuk kami, para narasumber. Untuk setiap pemirsa juga ya Tuhan yang setia. Bertumbuh bersama-sama. Ajar kami ya Tuhan. Untuk alami kasih Kristus setiap hari. Menerapkan kasih itu. Bukan cuma di pikiran. Bukan cuma di mulut kami. Tapi benar-benar kami terapkan. Dan kami sebarkan. Kami bagikan, kami beritakan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia Allah yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang memelihara kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak. Thank you Kak Rialdi.